Hai, sahabat mindset jangka panjang. Pernahkah kamu merasa kesal ketika ada yang menegurmu, meski itu untuk kebaikanmu? Atau mungkin, kamu pernah berpikir, aku lebih tahu, padahal belum tentu? Kalau ya, maka kamu sedang berhadapan dengan musuh yang sangat halus. Musuh itu tidak terlihat, tidak punya wujud, tapi mengendalikan banyak keputusanmu. Namanya ego. Dalam pembahasan mindset jangka panjang kali ini, kita tidak hanya akan membahas apa itu ego, tapi kita akan masuk ke dalam labirin pikiran, mengurai satu persatu cara ego membentuk, memengaruhi, bahkan bisa menghancurkan hidup kita jika tidak dikenali. Kita akan menempuh 10 bab dengan alur yang mendalam. Dari pemahaman dasar, sumber ego terbentuk, bagaimana ia menyamar sebagai diri sendiri, hingga cara membebaskan diri darinya. Dan yang paling penting, bagaimana menjadikan ego sebagai kekuatan, bukan racun. Siapkan dirimu. Karena perjalanan ini bisa mengubah caramu melihat hidup, bahkan dirimu sendiri. Bab 1. Apa itu ego? Dan mengapa kita semua punya itu? Sekarang, mari kita mulai dari dasar. Karena kita tidak bisa melawan sesuatu yang tidak kita kenali. Ego. Sebuah kata yang sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita pahami. Sebagian orang menyebut ego sebagai keangkuhan. Sebagian lainnya menyamakannya dengan rasa percaya diri. Namun ego, lebih dari sekadar itu. Ia adalah aku dalam kepala kita. Suara yang berkata, aku benar. Aku penting. Aku harus dipandang. Sejak kecil, kita tumbuh dengan identitas. Nama kita. Nilai kita, citra kita, semua itu disusun seperti potongan puzzle. Dan ego adalah lem yang merekatkannya jadi satu. Bayangkan seorang anak kecil. Saat ia pertama kali merasa iri. Saat ia pertama kali takut kehilangan mainannya. Atau ketika ia menangis karena ingin diperhatikan. Di sanalah ego mulai hidup. Ia muncul bukan sebagai musuh, tapi sebagai pelindung. Ego awalnya diciptakan untuk menjaga kita. Melindungi dari rasa malu, dari penolakan, dari rasa tidak berharga. Namun, seperti pagar yang terlalu tinggi, ego bisa mengurung kita, membuat kita tidak bisa melihat dunia dengan jernih. Contoh kehidupan nyata. Ketika seseorang mengkritik kita, dan kita langsung defensif, itulah ego. Ketika kita menolak bantuan karena, aku bisa sendiri, itu juga ego. Saat kita merasa tak dihargai dalam pertemuan, dan hati ini terbakar karena tidak dianggap, itu adalah ego yang sedang memimpin. Dan yang paling rumit, saat kita merasa telah berbuat baik, tapi dalam hati mengharap pujian, itu ego juga. Ego tak selalu kasar. Terkadang, ia sangat halus, sangat lembut, tapi mengendalikan banyak keputusan kita. Pertanyaannya, apakah ego itu selalu buruk? Jawabannya, tidak. Ego adalah alat. Bayangkan kamu naik sepeda. Ego adalah kemudi. Tanpa itu, kamu tidak bisa arahkan dirimu. Tapi jika kamu membiarkannya mengendalikan sendiri, kamu bisa menabrak. Jadi, ego bukan musuh, kecuali jika ia menjadi penguasa yang tak pernah kamu sadari. Ego adalah identitas yang kita bangun untuk bertahan hidup. Namun ketika kita terlalu melekat pada identitas itu, kita mulai takut jika kehilangan aku yang telah kita ciptakan. Itulah mengapa orang takut dikritik. Itulah mengapa orang sulit berubah. Karena perubahan terasa seperti kehilangan diri. Sekarang, setidaknya kamu tahu satu hal penting. Bahwa ego itu ada. Ia hidup bersamamu. Dan seringkali, diam-diam memimpin. Tapi kita tidak akan berhenti di sini. Kita akan masuk lebih dalam. Karena memahami ego adalah langkah pertama untuk membebaskan diri darinya. Bab 2. Asal-usul ego. Dari mana ia tumbuh? Kita telah mengenal wujud ego. Tapi, dari mana ia berasal? Dari mana suara dalam kepala itu tumbuh begitu kuat? Sekarang, mari kita masuk ke asal-usulnya.
Coba ingat kembali masa kecilmu. Saat kamu pertama kali belajar berjalan. Saat kamu jatuh, dan seseorang tertawa. Saat kamu menangis karena tidak diajak bermain. Atau ketika kamu mendapat pujian karena menggambar rumah dengan 2 jendela. Itulah awal mula egomu dibentuk. Tidak dalam satu hari. Tapi melalui pengalaman kecil. Yang terus menumpuk, terus diulang. Hingga terbentuk sebuah aku yang ingin diakui. Ego bukan hadir karena kamu jahat, tapi karena kamu ingin dicintai. Peran masa kecil dan lingkungan. Ego pertama kali tumbuh sebagai sistem perlindungan. Ketika seorang anak dipuji terus-menerus saat berprestasi, ia belajar. Aku harus pintar agar disayang. Saat ia dimarahi karena gagal, ia berpikir, gagal membuatku ditolak. Dan saat ia dibanding-bandingkan dengan orang lain, lihat tuh si Rina, dia rajin. Kamu kenapa nggak bisa seperti dia? Maka muncul suara dalam dirinya. Aku harus jadi lebih dari orang lain, atau aku tidak berharga. Lama-kelamaan, citra diri, itu dibangun bukan dari dalam, tapi dari cermin orang lain. Trauma dan penolakan. Ego paling cepat tumbuh saat seseorang terluka. Misalnya, seorang anak yang dibentak saat mencoba berbicara, akan belajar untuk diam. Tapi di balik diam itu, muncul ego yang bersuara. Aku tidak boleh terlihat lemah. Atau, seorang anak yang ditinggal tanpa penjelasan, akan mengembangkan ego yang keras. Aku harus kuat. Jangan terlalu berharap pada siapapun. Ego hadir sebagai tameng. Tameng dari rasa sakit. Tapi juga, tameng dari kedekatan. Karena untuk menjadi dekat, kita harus membuka diri. Dan ego, takut terbuka. Karena di balik ego, ada luka. Ketergantungan pada validasi eksternal. Semakin sering kita menilai diri berdasarkan pandangan orang lain, semakin besar ego yang terbentuk. Ego berkata, jika kamu tidak disukai, kamu gagal. Jika kamu tidak dihargai, kamu tidak layak. Itu sebabnya banyak orang hidup dalam pencitraan. Mereka tidak lagi tahu siapa diri mereka sebenarnya. Karena mereka terlalu sibuk menjadi siapa yang diinginkan orang lain. Pertanyaannya, apakah setiap orang punya ego karena didikan? Jawaban, tidak selalu. Tapi sebagian besar ego destruktif tumbuh dari pola asuh yang tidak seimbang. Baik yang terlalu keras, maupun yang terlalu memuja. Ego berkembang sebagai reaksi terhadap lingkungan. Terutama saat kita merasa harus menjadi seseorang untuk diterima. Jadi, jika kamu pernah merasa takut gagal, ingin terlihat sempurna, takut tidak disukai, tidak bisa menerima kritik, atau selalu membandingkan dirimu dengan orang lain, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena egomu sedang aktif. Dan ia aktif karena ingin melindungimu dari rasa sakit lama yang belum selesai. Sekarang kamu tahu bahwa ego tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk, ia dilatih, ia tumbuh bersama pengalamanmu. Tapi yang tumbuh bisa juga dikerdilkan. Yang dibangun bisa juga dibongkar. Di bab berikutnya, kita akan mengupas bentuk-bentuk ego yang terkadang menyamar begitu halus, bahkan sebagai kebajikan. Bab 3, bentuk-bentuk ego yang terselubung. Tumbuh dari luka dan didikan. Tapi, ia tidak selalu tampil sebagai sosok keras dan sombong. Terkadang, ia hadir sebagai kebaikan. Sebagai kerendahan hati palsu. Sebagai kesopanan yang ingin dikagumi. Mari kita buka topeng-topeng itu satu persatu. Kebanyakan orang mengira ego hanya muncul dalam bentuk keangkuhan. Padahal, ego memiliki banyak wajah. Ia bisa menyamar sebagai orang baik yang selalu ingin menolong, sebagai guru bijak yang senang didengarkan, sebagai pribadi pendiam yang diam-diam ingin dipuji karena berbeda. Ego tak selalu berteriak. Ia juga bisa berbisik dan senyap, tapi tetap mengendalikan keputusan kita.
Satu ego dalam kerendahan hati palsu. Ah, saya emang siapa? Saya masih banyak belajar kok. Saya tidak sehebat kalian. Kalimat-kalimat ini terdengar merendah. Namun jika diselidiki, kadang tersembunyi harapan dalam hati. Tolong bilang aku hebat. Tolong yakinkan aku bahwa aku lebih baik. Ego menyamar sebagai rendah hati, tapi sebenarnya ingin diangkat. Ini yang disebut dengan false modesty. Kerendahan hati yang dimotivasi oleh haus pengakuan. Dua ego dalam bentuk insecure. Banyak yang tidak menyadari bahwa rasa minder berlebihan adalah bentuk lain dari ego. Mengapa? Karena pusat pikirannya masih, aku jelek. Aku tidak bisa. Aku pasti gagal. Aku malu kalau mereka tahu kelemahanku. Semuanya masih berputar di sekitar aku. Rendah diri yang terus-menerus bisa jadi bentuk ego yang memakai topeng korban. 3. Ego sebagai kebutuhan dianggap lebih. Orang yang terlalu ingin dianggap pintar seringkali tidak menyadari ia sedang dikendalikan ego. Contoh, selalu ingin mengoreksi orang lain, menyisipkan pencapaian dalam obrolan ringan, menggunakan bahasa sulit agar terlihat cerdas. Yang dikejar bukan kebenaran, tapi validasi bahwa aku lebih tahu dari kalian semua. 4. Ego spiritual yang merasa paling sadar. Ini adalah bentuk ego yang paling licik. Seseorang yang sedang terbangun secara spiritual kadang merasa lebih sadar dari orang lain. Ia mulai berkata dalam hati, "Aku sudah melepaskan ego. Mereka belum. Aku lebih terhubung dengan semesta dari kalian." Tanpa sadar, ego spiritual membuat seseorang sombong dengan kesadarannya. Dan ini berbahaya, karena ia menyamar sebagai pencerahan. Padahal itu bentuk arogansi baru. Pertanyaannya, bagaimana membedakan antara intuisi dan ego yang menyamar? Jawabannya, intuisi terasa tenang, tidak menghakimi, tidak mendesak. Ia membisikkan arah, tapi tidak memaksa. Sedangkan ego penuh desakan. Ia menyuruh, mendorong, dan ingin membuktikan. Contoh, intuisi berkata, "Mungkin belum waktunya." Ego berkata, "Kamu harus buktikan sekarang juga, biar mereka tahu." 5. Ego dalam overthinking. Pernahkah kamu berpikir berulang-ulang tentang satu momen memalukan di masa lalu? Atau satu komentar kecil dari orang lain yang membuatmu gelisah semalaman? Itu bukan sekadar overthinking, tapi ego yang terluka. Ego takut kehilangan citra. Ego takut terlihat lemah. Maka pikiran memutar ulang kejadian itu, dengan harapan menemukan cara agar tetap merasa unggul. Kesimpulan dari bab 33 ini, ego tidak hanya tampil sebagai arogansi. Ia bisa muncul sebagai kerendahan hati palsu, rasa minder, kehausan pujian, kebutuhan terlihat berbeda, rasa lebih suci atau spiritual, pikiran berlebihan karena takut tidak sempurna. Makin halus wujudnya, makin sulit dikenali. Sekarang kamu tahu bahwa ego tidak selalu berteriak. Ia bisa membisik, bisa menangis, bisa pura-pura malu. Tapi selama kita tak sadar, kita akan terus bermain peran dan melupakan siapa kita yang sebenarnya. Di bab berikutnya, kita akan menyelami bagaimana ego merusak, bahkan menghancurkan, hubungan kita dengan sesama manusia. Bab 4, Ego dan hubungan antar manusia. Setelah mengenal topeng-topeng ego, sekarang kita masuk ke medan yang paling rumit, hubungan antar manusia. Karena disinilah ego tumbuh subur, dan sekaligus paling sering menyakiti. Tak ada tempat yang lebih menguji ego selain hubungan. Hubungan dengan pasangan, keluarga, sahabat, atau bahkan rekan kerja. Mengapa? Karena hubungan menuntut kompromi. Dan ego
benci tunduk. Ego ingin menang. Ingin dianggap benar. Ingin diutamakan. Ingin didengar, bukan mendengar. Setiap konflik yang kamu alami, entah besar atau kecil, biasanya bukan soal masalahnya, tapi soal siapa yang tidak ingin kalah. Ego dalam konflik. Bayangkan situasi ini. Pasanganmu berkata, "Kamu akhir-akhir ini terlalu sibuk. Aku merasa diabaikan." Jika egomu aktif, kamu akan menjawab, "Aku sibuk juga demi kita." Kamu egois banget. Tapi jika kesadaranmu yang menjawab, kamu akan berkata, "Aku mengerti perasaanmu. Maaf kalau kamu merasa sendiri." Lihat perbedaannya? Ego membuat kita defensif. Ia merasa diserang, padahal hanya diajak bicara. Ego ingin menang argumen, bukan memperbaiki hubungan. Diam juga bisa jadi ego. Bukan berarti orang yang diam tidak punya ego. Terkadang, diam juga bentuk perlawanan. Contoh, sengaja tidak membalas pesan karena merasa tersinggung. Menghindari percakapan agar orang lain merasa bersalah. Menutup diri tanpa menjelaskan, berharap lawan bicara menebak sendiri. Ini adalah bentuk pasif dari ego. Diam, tapi penuh tuntutan batin. Hubungan adalah cermin ego. Setiap orang yang dekat denganmu adalah cermin. Pasanganmu mencerminkan sabar atau keras kepalamu. Temanmu mencerminkan rendah hati atau superioritasmu. Orang tuamu mencerminkan luka yang belum sembuh. Dan, semakin besar konflik dalam hubungan, semakin besar kemungkinan egomu yang sedang terluka. Pertanyaannya, apakah mencintai tanpa ego itu mungkin? Jawabannya, ya. Tapi sulit, dan butuh kesadaran setiap saat. Cinta tanpa ego tidak menuntut. Ia memberi tanpa ingin diukur balik. Tapi manusia modern sudah terbiasa dengan cinta yang dihitung-hitung. Sudah sejauh mana kamu membalas usahaku? Kenapa aku yang selalu minta maaf? Kalau kamu sayang, buktikan. Padahal, cinta sejati tidak bertransaksi. Ia hadir untuk memberi, bukan menuntut diakui. Ego dalam perpisahan dan dendam. Salah satu ciri ego paling kuat muncul saat kita berpisah. Ketika seseorang meninggalkan kita, ego berkata, "Dia nggak tahu betapa berharganya aku." Atau sebaliknya, "Aku harus cari yang lebih baik, biar dia nyesal." Ego membuat kita sulit ikhlas. Karena ego menyamakan cinta dengan kepemilikan. Tapi kebenarannya, cinta sejati tidak selalu harus memiliki. Kadang, cinta berarti membebaskan. Refleksi singkat. Apakah kamu sering merasa ingin membalas kata-kata orang? Apakah kamu lebih sering ingin dimengerti daripada mencoba memahami? Apakah kamu takut mengalah karena merasa itu berarti kalah? Jika jawabannya ya, maka egomu sedang memimpin dalam hubunganmu. Dan selama ego memimpin, hubungan hanya jadi ajang saling menuntut. Sekarang kamu tahu bahwa banyak konflik bukan karena kamu benar atau salah, tapi karena kamu dan dia sama-sama ingin dimenangkan. Hubungan akan tumbuh bukan ketika kita ingin menang, tapi ketika kita bersedia mendengarkan tanpa menghakimi. Di bab berikutnya, kita akan menyelami pertanyaan mendalam. Siapa sebenarnya dirimu, jika bukan ego yang berbicara? Bab 5. Ego versus diri asli. Siapa yang sebenarnya mengendalikanmu? Kita telah melihat bagaimana ego menyusupi hubungan kita. Tapi kini, mari kita masuk lebih dalam, ke dalam dirimu sendiri. Siapa yang sesungguhnya membuat keputusan dalam hidupmu? Apakah itu kamu? Atau sesuatu dalam dirimu yang hanya terlihat seperti kamu? Pernahkah kamu merasa ada dua versi dirimu dalam satu tubuh? Yang satu berkata, "Tenang saja, tidak perlu terburu-buru." Sementara yang satu lagi berkata, "Cepat. Kalau kamu gak lakukan ini sekarang, kamu akan kalah." Yang satu ingin damai. Yang satu ingin menang. Yang satu ingin memaafkan. Yang satu ingin membalas.
Inilah pertarungan antara ego dan diri sejati. The Inner Observer, pengamat di dalam diri. Di dalam dirimu, ada pengamat. Sesuatu yang sadar, yang melihat, yang tidak bereaksi, tapi menyadari. Itulah diri asli. Diri yang tidak terikat oleh luka masa lalu. Tidak tergoda oleh pujian. Tidak takut oleh penolakan. Sayangnya, diri asli ini sering tertutup oleh suara ego yang lebih keras. Perbedaan reaksi ego versus respon kesadaran. Mari kita bayangkan skenario. Kamu dikritik di depan umum. Ego berkata, kamu dipermalukan. Balas. Serang balik. Diri asli berkata, ada pelajaran di sini. Tenang. Dengarkan dulu. Kamu ditinggalkan oleh seseorang yang kamu cintai. Ego berkata, dia nggak tahu siapa kamu. Cari cara buat dia nyesal. Diri asli berkata, lepaskan. Cintamu tidak sia-sia. Kamu tetap utuh. Kamu kalah bersaing dalam pekerjaan. Ego berkata, mereka tidak tahu siapa kamu. Buktikan. Diri asli berkata, mungkin belum waktunya. Apa yang bisa kupelajari dari ini? Ilusi, aku. Ego membangun narasi. Aku ini orang baik. Aku pintar. Aku tidak seperti mereka. Aku sudah banyak berkorban. Tapi siapa itu, aku? Apakah itu benar dirimu? Atau hanya cerita yang kamu ulang di kepala? Ego membuat kita percaya bahwa kita adalah cerita yang kita ciptakan. Padahal, kita bukan cerita itu. Kita adalah kesadaran yang menyadari bahwa cerita itu sedang diputar. Pertanyaannya, kalau bukan ego, lalu siapa aku sebenarnya? Jawabannya, kamu adalah pengamat. Kamu bukan suara di kepala. Kamu adalah yang menyadari suara itu. Kamu bukan amarahmu. Bukan kesedihanmu. Bukan citramu. Kamu adalah ruang tempat semua itu muncul dan pergi. Mari kita refleksi lebih dalam. Coba sekarang, diam sejenak. Tarik napas perlahan. Lihat pikiranmu. Apakah kamu bisa menyadari bahwa kamu sedang berpikir? Jika bisa, maka kamu adalah lebih dari pikiran itu. Ego tidak suka diam. Karena dalam diam, kita mulai menyadari bahwa ada aku lain di balik semua ini. Dan ego takut kehilangan kendali. Praktik, mengamati tanpa reaksi. Mulai hari ini, lakukan ini. Saat kamu ingin membalas komentar orang, beri jeda 3 detik. Tanyakan, apakah ini aku atau egoku? Saat kamu merasa malu atau takut, katakan dalam hati, aku bukan rasa takut ini. Aku hanya mengalaminya. Saat kamu ingin marah, bayangkan dirimu sedang duduk dan mengamati dirimu yang marah. Ini adalah latihan keluar dari ego dan kembali ke diri sejati. Sekarang kamu tahu bahwa dalam dirimu ada 2 suara. Satu berisik, satu tenang. Satu menuntut, satu menerima. Satu berkata, aku, satu hanya mengamati. Dan kamu punya pilihan untuk mengikuti atau hanya menyadari. Di bab selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengenali kehadiran ego saat ia muncul. Bukan setelah semuanya terlambat. Bab 6, cara menyadari kehadiran ego di saat nyata. Kita telah mengenal perbedaan antara ego dan diri sejati. Namun, mengenal belum cukup. Karena ego seringkali muncul tanpa kita sadari. Ia menyusup begitu cepat, begitu halus. Sebelum kita sadar, kita sudah bereaksi. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana caranya mengenali ego saat ia sedang aktif? Bayangkan ini. Kamu sedang menyimak percakapan. Tiba-tiba seseorang menyela dan menyanggah pendapatmu. Hatimu mendidih. Kamu ingin langsung membalas. Apa itu? Itu adalah ego yang sedang muncul. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu merasa harga dirimu dipertaruhkan. Atau,
Kamu sedang menggulir media sosial. Melihat temanmu membeli mobil baru. Kamu merasa kecil. Tak berarti. Itu juga ego. Karena dia menyamakan harga dirimu dengan apa yang kamu miliki. Tanda-tanda ego sedang aktif. Ego tidak datang membawa tanda besar. Tapi jika kamu cukup peka, kamu bisa mengenalinya. Berikut adalah beberapa tanda umum. 1. Ingin segera membuktikan diri. Aku harus bilang sesuatu agar dia tahu siapa aku. 2. Sulit menerima kritik. Dia menyerangku. Dia pasti iri. 3. Rasa ingin terlihat benar dan unggul. Aku harus menang dalam diskusi ini. 4. Membandingkan diri terus-menerus. Kenapa dia bisa? Aku enggak? 5. Perasaan tersinggung yang mendadak dan berlebihan. Dia meremehkanku. 6. Keinginan untuk membalas, bukan memahami. Nanti juga dia kena karma. Jika kamu merasakan satu atau lebih dari ini, besarlah kemungkinan, itu egomu yang sedang mengemudi. Tubuh juga memberi sinyal. Ego tidak hanya muncul di pikiran. Ia juga muncul di tubuhmu. Jantung berdebar ketika tersinggung. Leher dan rahang menegang saat merasa diremehkan. Otot tangan menggenggam ketika ditantang. Dada terasa panas ketika merasa kalah. Ini adalah alarm fisik. Tanda bahwa ego sedang aktif. Semakin kamu terlatih menyadari tubuhmu, semakin cepat kamu bisa mendeteksi kehadiran ego sebelum kamu bereaksi. Teknik jeda kesadaran. Berikut teknik sederhana yang bisa kamu lakukan setiap hari. 1. Pause, berhenti sejenak sebelum merespon. 2. Observe, amati perasaan dan pikiranmu. 3. Name, beri nama egomu, ini hanya ego yang takut kalah. 4. Shift, tarik napas, dan pilih respon yang sadar. Latihan ini terlihat sederhana, tapi sangat sulit dilakukan saat kamu sedang terbakar emosi. Namun, sekali kamu berhasil, akan muncul perasaan seperti ini. Seharusnya dulu aku bisa begini juga. Tenang. Damai. Itulah kekuatan kesadaran. Pertanyaannya, bagaimana saya tahu itu ego, bukan naluri? Jawabannya, naluri adalah respons alamiah tubuh, biasanya untuk bertahan hidup. Naluri membuat kita menghindar dari bahaya nyata. Tapi ego membuat kita menghindar dari bayangan bahaya, seperti rasa malu, penolakan, atau tidak dianggap penting. Contoh, naluri, saya harus melompat agar tidak tertabrak mobil. Ego, saya harus bicara keras agar orang menghormatiku. Jadi, naluri menyelamatkan hidupmu. Sedangkan ego ingin menyelamatkan citramu. Mari kita latihan kesadaran harian. Berikut beberapa cara untuk memperkuat kemampuan mengenali ego dalam hidup sehari-hari. Jurnal emosi, tulis 3 kejadian yang memicu emosi harian. Cari tahu, ego atau bukan? Meditasi 5 menit. Duduk, tarik napas, amati pikiran yang muncul tanpa ikut serta. Latihan bertanya, apakah ini reaksi atau respon? Apa tujuan dari perkataan aksi saya barusan? Apakah saya sedang menunjukkan atau menyampaikan? Semakin sering kamu berlatih, semakin cepat kamu sadar. Ego hanya muncul saat kamu sedang tidak hadir di momen ini. Sekarang kamu tahu bahwa ego tidak datang dengan suara keras. Ia menyusup lewat dorongan untuk membuktikan diri, lewat rasa tersinggung, dan keinginan untuk terlihat penting. Tapi jika kamu hadir penuh di saat ini, kamu akan melihatnya, bahkan sebelum ia mengambil alih. Dan di bab berikutnya, kita akan belajar bukan hanya mengenali, tapi melepas ego. Dengan langkah-langkah nyata, satu persatu. Bab 7, teknik melepas ego secara bertahap. Kita sudah belajar cara mengenali ego saat ia muncul. Tapi, mengetahui saja tidak cukup. Sekarang waktunya bertindak. Karena ego tidak akan pergi hanya dengan disadari. Ia harus dilepas dengan keberanian, latihan, dan keikhlasan. Melepas ego bukan berarti kamu menjadi lemah. Bukan juga berarti kamu harus menghapus semua identitas.
Tapi artinya, kamu tidak lagi terikat pada identitas itu. Kamu tetap bisa sukses, tetap bisa dihormati, tetap punya ambisi. Tapi bedanya, kamu tidak lagi bergantung pada semua itu. Untuk merasa berharga. Langkah 1, akui bahwa ego itu ada dalam dirimu. Langkah pertama selalu, mengakui. Bukan hanya menyadari sesekali, tapi benar-benar jujur pada diri sendiri. Tanyakan, apakah aku suka dipuji? Apakah aku takut ditolak? Apakah aku ingin selalu terlihat benar? Apakah aku merasa lebih tahu dari orang lain? Kalau ya, bukan berarti kamu buruk. Tapi itu artinya, kamu manusia. Ego bukan untuk dibenci, tapi untuk dipahami dan didampingi. Langkah 2, praktikan kesadaran penuh, mindfulness. Kesadaran penuh bukan sekadar duduk bermeditasi. Itu adalah kehadiran total dalam momen sekarang. Contoh, saat makan, hanya makan. Rasakan rasa. Saat bicara, benar-benar mendengar, bukan menyiapkan jawaban. Saat marah, sadar bahwa kamu sedang marah, tanpa langsung bertindak. Mindfulness membuatmu keluar dari mode autopilot. Dan saat kamu sadar, ego mulai melemah. Langkah 3, belajar menerima tanpa harus membalas. Menerima bukan berarti kalah. Tapi itu adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Mulailah dari hal kecil. Jangan langsung membalas komentar menyakitkan. Tahan diri untuk tidak menunjukkan pencapaian. Beri jalan pada orang lain tanpa merasa direndahkan. Saat kamu bisa melakukan itu, kamu sedang mencabut akar ego sedikit demi sedikit. Langkah 4, melatih keikhlasan dan melepaskan kontrol. Ego ingin mengontrol. Ia tidak suka ketidakpastian. Ia ingin hasil sesuai rencana. Ingin orang berlaku seperti yang ia inginkan. Tapi hidup tak selalu begitu. Cobalah latihan ini. Saat rencana gagal, katakan, mungkin ini memang jalan terbaik yang belum ku mengerti. Saat orang bersikap kasar, katakan, aku tidak perlu membalas untuk merasa utuh. Saat pujian datang, cukup ucapkan dalam hati, terima kasih. Tapi aku bukan pujian itu. Itulah latihan melepaskan ego dari pusat perhatian. Pertanyaannya, kalau aku melepas ego, bukankah aku bisa dimanfaatkan orang? Jawabannya, tidak. Melepas ego bukan berarti membiarkan orang melukai kita. Melepas ego bukan pasrah. Justru kamu menjadi lebih kuat. Karena kamu tidak bereaksi dengan dendam, tapi bertindak dari kesadaran. Kamu bisa berkata, tidak, dengan tenang. Menjaga batas tanpa marah. Memberi tanpa merasa rugi. Dan itulah kekuatan sejati. Langkah 5, latih dengan konsistensi kecil setiap hari. Kamu tidak perlu berubah dalam sehari. Cukup mulai dengan satu tindakan sadar. Hari ini, tidak ikut debat yang tidak penting. Hari ini, memaafkan orang yang tidak pernah minta maaf. Hari ini, tidak pamer meskipun bisa. Hari ini, mendengarkan orang lain tanpa menyela. Karena melepas ego bukan lompatan besar, tapi langkah kecil yang dilakukan dengan sengaja, setiap hari. Sekarang kamu tahu bahwa melepas ego bukan berarti kehilangan dirimu. Justru di sanalah kamu mulai menemukan siapa kamu sebenarnya. Bukan versi yang ingin dipuji. Bukan versi yang ingin dipertahankan mati-matian. Tapi versi dirimu, yang damai meski tak dilihat siapapun. Dan di bab berikutnya, kita akan masuk ke tahap penting. Bagaimana hidup tanpa ego, bukan jadi pasrah, tapi menjadi lebih kuat, lebih sadar, lebih bebas. Bab 8, hidup tanpa ego, bukan lemah, tapi kuat. Setelah kamu tahu cara melepas ego, pertanyaan besar selanjutnya muncul. Lalu bagaimana hidup tanpanya? Apakah hidup tanpa ego berarti menjadi lemah, diam, dan pasrah? Atau justru, di sanalah kamu menemukan bentuk kekuatan yang paling sejati? Kita sering menganggap ego sebagai benteng perlindungan. Tanpa ego, kita takut diremehkan, takut ditindas,
takut tak diperhatikan. Tapi sebenarnya, justru saat ego dilepaskan, kita mulai hidup dari tempat yang lebih kuat, yaitu kesadaran sejati. Apa yang membuatmu kuat tanpa ego? 1. Kamu tidak terguncang oleh pujian atau cacian. Kamu tetap berjalan, tanpa harus ditopang oleh validasi. 2. Kamu bertindak berdasarkan nilai, bukan reaksi. Bukan karena ingin dianggap, bukan karena ingin dilihat, tapi karena tahu bahwa tindakanmu adalah bentuk dari siapa kamu sebenarnya. 3. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Kamu tidak berlomba, tapi kamu tetap maju. Bukan karena harus menang, tapi karena kamu tumbuh. Contoh kasus nyata. Seorang pemimpin yang tidak marah saat dikritik, bukan karena tidak peduli, tapi karena ia mendengar tanpa harus diserang. Seorang guru yang mengajar tanpa mengharapkan pujian, karena ia tahu ilmunya bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dibagikan. Seorang pekerja yang tidak merasa rendah meski tidak terlihat, karena ia tahu keberadaan tidak ditentukan oleh sorotan. Hidup tanpa ego adalah hidup yang tidak dikendalikan dari luar. Perbedaan kekuatan ego versus kekuatan kesadaran. Kekuatan ego, kekuatan kesadaran. Ingin mendominasi, siap untuk memahami. Ingin menang, ingin berdamai. Membela harga diri, menjaga nilai hidup. Gengsi untuk mengalah, berani meminta maaf. Bergantung pada pengakuan, bebas dari ketergantungan. Ego membuat kita takut kalah. Kesadaran membuat kita tenang saat kalah. Dan bahkan, bisa tumbuh darinya. Pertanyaannya, kalau hidup tanpa ego, bukankah aku jadi mudah disakiti? Jawabannya, tidak. Justru kamu tidak mudah tersakiti. Karena kamu tidak lagi mengikatkan harga dirimu pada pendapat orang lain. Orang boleh bicara buruk. Kamu mendengarnya, tapi tidak membawanya pulang ke hati. Itulah kekuatan yang tak terguncangkan. Tanda-tanda kamu mulai hidup tanpa ego. Kamu bisa berkata, maaf, tanpa rasa kalah. Kamu tidak marah saat orang tidak mengakui usahamu. Kamu menolong tanpa perlu disorot. Kamu tidak terburu-buru membuktikan siapa dirimu. Kamu bisa tertawa pada diri sendiri. Dan yang paling penting, kamu merasa ringan. Karena tidak lagi memikul beban citra diri. Kehidupan menjadi lebih jernih. Tanpa ego, kamu mulai mendengar lebih baik, karena tidak sibuk menyiapkan balasan. Melihat orang lain lebih jernih, karena tidak sibuk membandingkan. Memahami dirimu lebih dalam, karena tak lagi tertutup oleh tuntutan untuk menjadi sesuatu. Dan pada akhirnya, kamu menjadi pribadi yang lebih damai, lebih jujur, lebih bisa mencintai, lebih bisa dicintai. Sekarang kamu tahu bahwa hidup tanpa ego bukan hidup yang kalah, tapi hidup yang menang tanpa harus melukai. Hidup yang tidak berisik, tapi bermakna. Tidak mencolok, tapi memberi cahaya. Dan di bab berikutnya, kita akan belajar bagaimana ego yang terkikis bisa membuka pintu pada bentuk cinta dan kebebasan tertinggi yang mungkin belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Bab 9. Ego, cinta, dan kebebasan sejati. Saat kamu mulai hidup tanpa dikendalikan ego, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya di dalam dirimu, tapi juga dalam cara kamu mencintai dan dicintai. Karena di balik semua luka dan tuntutan, di balik semua keinginan untuk diakui, sebenarnya ada satu hal yang ego sembunyikan darimu. Kemampuan untuk merasakan cinta yang paling murni. Cinta adalah hal yang paling sering diucapkan, tapi juga paling sering dibungkus oleh ego. Ego berkata, aku mencintaimu, kalau kamu mencintaiku juga. Aku setia, selama kamu menuruti apa yang aku mau. Aku memberimu segalanya, jadi kamu harus membalasnya. Itu bukan cinta. Itu transaksi. Dan transaksi adalah wilayah kesukaan ego. Ego dalam cinta yang tak sadar. Ego menyusup dalam cinta dan menyulapnya menjadi cemburu berlebihan karena takut kehilangan citra aku yang dipilih.
Rasa kepemilikan, karena takut ditinggalkan. Pengorbanan berlebihan, untuk menciptakan ilusi bahwa aku lebih mencintai. Sakit hati karena tidak dianggap, padahal niat mencintai adalah untuk memberi, bukan diukur. Ego membuat cinta menjadi kompetisi terselubung. Siapa yang lebih sayang? Siapa yang lebih berjuang? Siapa yang lebih penting? Cinta yang lahir tanpa ego. Cinta yang murni tidak menuntut dibalas. Ia tidak mengikat. Tidak mengatur. Tidak menjadikan yang dicintai sebagai sumber harga diri. Cinta sejati berkata, "Aku mencintaimu, bukan karena siapa kamu, tapi karena mencintaimu membuatku bertumbuh." Dan anehnya, cinta tanpa ego lebih terasa dalam. Karena ia tidak berisik, tidak pamer, tidak banyak syarat, tapi penuh kehadiran. Pertanyaannya, apakah mencintai tanpa ego itu mungkin dalam hubungan nyata? Jawabannya, ya, mungkin, tapi perlu dilatih setiap hari. Cinta tanpa ego bukan berarti kamu tidak pernah terluka. Tapi kamu tidak membiarkan luka itu mengubah niatmu. Cinta seperti ini. Jujur, tapi tidak menyakiti. Sabar, tapi tidak mengorbankan diri. Tegas, tapi tidak memaksa. Melepas, tanpa membenci. Kebebasan sejati, saat cinta tidak mengikat. Saat ego tidak lagi mendikte hubunganmu. Maka kamu akan merasakan cinta yang tidak mengekang, tidak mengikat, tapi justru membebaskan. Kamu tidak lagi memeriksa terus ponsel pasanganmu, mengatur siapa boleh berteman dengan siapa, menunggu pujian setiap kali berbuat baik, takut kehilangan karena aku tidak cukup. Sebaliknya, kamu akan mulai percaya, memberi ruang, menerima apa adanya, menghormati perjalanan masing-masing. Inilah cinta tanpa genggaman. Cinta yang tidak menahan, tapi menemani. Mari kita refleksi singkat sahabat. Tanyakan ini pada dirimu. Apakah aku mencintai untuk memberi, atau untuk mengisi kekosongan dalam diriku? Apakah aku bisa bahagia melihat orang yang kucintai tumbuh, meski tanpa aku? Apakah aku bisa melepaskan, tanpa merasa kehilangan harga diriku? Jika ya, kamu sudah mulai mengenal cinta yang bukan milik ego. Sekarang kamu tahu bahwa cinta yang paling kuat tidak bergantung pada balasan. Dan cinta yang paling bebas bukan tentang siapa yang bertahan, tapi tentang siapa yang mampu menerima tanpa menggenggam. Di bab terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan ini dengan pertanyaan yang mungkin tidak memiliki satu jawaban. Tapi justru di sanalah letak kebebasan sejati manusia. Siapa kamu ketika semua topeng ego telah dilepas? Bab 10, diri tanpa topeng menjadi manusia sepenuhnya. Setelah semua yang kita lewati, dari mengenali, melepas, hingga mencintai tanpa ego, kini saatnya kita menatap ke dalam diri kita. Dengan jujur, polos, tanpa topeng. Karena hanya ketika ego benar-benar diletakkan, kita bisa melihat siapa sebenarnya kita. Bukan citra, bukan peran, tapi diri yang sepenuhnya manusia. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menjadi seseorang. Seseorang yang pintar, seseorang yang sopan, seseorang yang berhasil, seseorang yang kuat. Tapi, siapa seseorang itu? Seringkali, diri kita hanyalah kumpulan topeng sosial yang dipakai untuk diterima oleh dunia. Ego adalah lem yang menempelkan semua topeng itu ke wajah kita. Jenis-jenis topeng ego. Topeng kesuksesan supaya kita dianggap berharga. Topeng keramahan supaya orang suka meski hati tidak nyaman. Topeng kuat agar tidak dianggap lemah. Topeng baik agar tidak dikritik. Topeng sibuk agar terlihat penting. Setiap kali kamu memakai topeng itu, kamu menjauh dari dirimu sendiri. Dan semakin lama, kamu mulai percaya bahwa topeng itulah kamu. Melepas semua itu, proses yang tak selalu nyaman. Kamu mungkin akan terlihat berubah di mata orang lain.
Kamu mungkin tidak lagi disukai seperti dulu. Kamu mungkin merasa kehilangan arah. Tapi sebenarnya, itulah titik balik kebebasan. Karena kamu tak lagi hidup untuk ekspektasi. Kamu hidup untuk kejujuran dalam dirimu sendiri. Kalau aku lepas semua topeng, apa yang tersisa? Jawaban. Yang tersisa adalah manusia sejati. Yang bisa menangis tanpa merasa lemah. Yang bisa berkata, aku tidak tahu, tanpa merasa bodoh. Yang bisa gagal tanpa kehilangan harga diri. Yang bisa bahagia, tanpa harus jadi siapa-siapa. Menjadi manusia tanpa topeng adalah perjalanan kembali ke rumah batinmu sendiri. Ciri diri sejati tanpa ego. Jujur, tapi tidak menyakitkan. Tegas, tapi tidak kasar. Tenang, tapi tidak pasif. Bisa sendiri, tapi tetap mencintai koneksi. Tahu arah, tapi tak terikat hasil. Diri sejati bukan sempurna. Justru karena ia tidak menyembunyikan kekurangannya. Ia menjadi utuh. Menjadi manusia sepenuhnya bukan tujuan akhir, tapi proses. Hari ini kamu sadar. Besok kamu mungkin tergelincir lagi ke ego. Lusa kamu kembali bangun. Dan seterusnya. Ini bukan soal bebas ego selamanya. Tapi soal berlatih hadir setiap hari. Dengan niat untuk menyadari, melepaskan, dan kembali. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari menjadi manusia. Sekarang kamu tahu bahwa di balik semua suara, topeng, dan keinginan untuk terlihat, ada sesuatu yang lebih tenang dan lebih sejati dalam dirimu. Diri itu tidak berisik, tidak tergesa, tidak haus pengakuan. Ia hanya ingin kamu pulang. Dan di bagian terakhir nanti, aku akan menutup perjalanan ini. Bukan dengan jawaban pasti, tapi dengan pengingat bahwa kamu sudah cukup, bahkan sebelum kamu menjadi siapa-siapa. Berikut ini adalah bagian terakhir dari mindset jangka panjang sahabatku. Ego, musuh dalam diri, kamu sudah cukup, bahkan sebelum menjadi siapa-siapa. Hai, sahabat mindset jangka panjang. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang ini. Kamu telah mendengarkan bukan hanya tentang ego, tapi tentang diri sendiri. Tentang bagaimana selama ini kamu berjalan dengan membawa beban citra, cinta yang bersyarat, ambisi yang kadang tak lagi milikmu sendiri. Tentang bagaimana kamu pernah terluka, lalu menutupi luka itu dengan pencapaian, dengan tawa palsu, dengan "aku baik-baik saja" yang tak pernah benar-benar kamu rasakan. Tapi kini, mungkin untuk pertama kalinya, kamu belajar untuk berhenti bersembunyi. Mari sahabat mindset jangka panjang, kita refleksi akhir. Cobalah tanya ini ke hatimu sendiri. Dalam diam, setelah semua ini selesai. Siapa aku, tanpa gelar, tanpa status, tanpa topeng? Apa yang benar-benar membuatku hidup? Apakah aku sudah cukup jika tak ada yang tahu namaku? Jika kamu bisa menjawab dengan damai, maka kamu telah sampai pada satu titik penting. Kepulangan ke dirimu sendiri. Sahabat, kamu tidak sendiri. Jangan kira kamu harus menjadi sempurna setelah ini. Tidak ada manusia yang bebas ego sepenuhnya. Bahkan orang bijak pun kadang tergelincir. Yang membedakan adalah mereka sadar dan mereka kembali. Itulah yang kamu lakukan juga nanti. Tergelincir, sadar, kembali. Itulah latihan seumur hidup. Dan tak apa. Karena setiap kali kamu kembali, kamu akan lebih dekat pada keaslian dirimu sendiri. Semua yang disajikan mindset jangka panjang ini bukan untuk mengubahmu, tapi untuk mengajakmu mengenali dirimu sendiri. Bukan versi luar, tapi yang ada di balik semua citra. Ego bisa jadi musuh dalam diri, tapi juga bisa jadi pintu masuk menuju kesadaran yang lebih dalam. Jangan buru-buru menutup buku ini, karena sejatinya buku tentang dirimu baru saja dibuka. Terima kasih telah mendengarkan. Dan lebih dari itu,
Terima kasih telah berani melihat ke dalam. Kamu sudah cukup. Bahkan sebelum kamu menjadi siapa-siapa.